Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang topik yang sebetulnya saya katakan ini topik yang sulit. Karena ini dibicarakan di dalam kitab Wahyu. Namun saya rindu untuk membagikan siapakah antikristus itu atau 666, karena pada hari-hari terakhir ini banyak orang mengkaitkan dengan virus corona, saudara. Ada perhitungan-perhitungannya, ya, seolah-olah kok cocok, tepat begitu. Saudara, kita akan bersama-sama melihat siapakah sebetulnya antikristus itu 666 itu. Berdasarkan kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. Saya akan membaca untuk kita semua. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, yaitu antikris itu, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang firman Tuhan ini diambil dari kitab Wahyu, kitab yang berisi dengan simbol-simbol. Sekitar tahun 70-80 ya, orang kemudian mengkaitkan tanda 66 pada dahi dan tangan ini dengan teknologi barcode. Pada waktu itu gencar-gencar semua orang mengatakan bahwa 66 itu adalah barcode. Barcode ini bisa kita temukan pada semua produk-produk yang kita beli, ya, benda apapun juga. Ini adalah sistem untuk mengenali informasi pada produk itu, tentang kapan kadaluarsanya, tentang informasi produk itu. Nah, sekitar tahun 70-80 ini kemudian dikaitkan dengan tanda 66 itu tadi. Tapi kalau kita melihat, apakah memang barcode ini merupakan wujud realisasi dari tanda 66 itu? Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa tanda itu berbicara tentang seorang manusia. Dan ini tentunya tidak ada kaitannya dengan barcode ini, karena tidak ada indikasi menunjukkan bahwa barcode itu merupakan tanda 666. Kemudian berkembang, saudara, sekitar tahun 90-an sampai dengan hari ini. Tanda 666 ini dikaitkan dengan microchip. Dan sampai hari ini pun terus berkembang itu, saudara. Dan ini dikaitkan tadi, ya, dengan 66 itu tadi. Bahkan di beberapa negara, beberapa komunitas, microchip yang dimasukkan di dalam tangan seseorang ini sudah dilakukan. Saudara bisa lihat itu nanti di YouTube, ya, banyak itu contoh-contohnya. Orang tidak perlu lagi bawa ATM, karena ATM kita ini adalah chip-chip, saudara. Komputer, keyboard, itu semua kan ada microchipnya semua.
Nah, sekarang bedanya microchip itu diletakkan di tangan. Sehingga orang tidak perlu bawa ATM, hanya sodorkan lengannya saja sudah bisa bayar untuk melakukan aktivitas jual beli. Ya, nampaknya sih ada benernya ya. Orang tidak bisa jual beli kalau tidak ada microchip atau ATM yang dimasukkan di dalam tangan ini tadi. Tapi saudara, sekali lagi tanda itu berkata 66 itu adalah bilangan manusia. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya 66 itu saya katakan dengan microchip. Dan yang terakhir saudara berkembang, ini ada berita mengatakan seperti ini. Ini saya ambil kalau nggak salah dari website kompas.com atau saya lupa ini websitenya ya saudara. Cuma benar, ini ada pernyataan seperti ini. Benarkah Amerika tanamkan chip 666 ke tubuh warganya di tengah pandemik COVID-19? Dan ternyata faktanya menunjukkan keliru. Berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat. Jadi saudara, beberapa kelompok komunitas orang Kristen menyatakan sebuah isu bahwa vaksin-vaksin corona yang akan diberikan ini mengandung chip yang akan dimasukkan di dalam tubuh manusia, dan nanti di situ kemudian antikris ini bisa berkuasa. Sekali lagi saudara, semuanya ini adalah berita yang tidak benar tentang antikristus. Sekali lagi, apakah memang benar teknologi barcode dan microchip ini merupakan tanda 666? Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab kita ini melihat tanda pada tangan dan dahi. Nah, saudara, sebelum kita melihat bersama-sama bagaimana Alkitab ini membahas tentang tanda pada tangan dan dahi, kita perlu tahu dulu kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 90 Masehi di Pulau Patmos ketika Yohanes diasingkan. Di situ Yohanes mendapatkan wahyu berupa penglihatan-penglihatan. Kata wahyu merupakan terjemahan dari kata Yunani apokalipsis yang artinya pengungkapan atau penyingkapan. Kitab Wahyu ini berisi alam surgawi yang dinyatakan melalui penglihatan-penglihatan untuk mengungkap rahasia surgawi dan peristiwa yang akan terjadi dalam sejarah manusia, mengandung banyak simbol dan lambang-lambang. Jadi Alkitab-kitab Wahyu ini memang sulit karena mengandung banyak simbol dan lambang-lambang. Dan di dalam sejarah, orang-orang Kristen berusaha untuk memecahkan simbol-simbol yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Simbol-simbol, lambang-lambang yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Dan berkembang terus simbol-simbol itu. Mulai dari barcode, mulai dari microchip, mulai dari paus. Karena pada awal-awal dulu sekitar abad 15-16 ya saudara, antikris itu dikaitkan dengan paus saudara. Kemudian terus berkembang dan bermacam-macam berusaha untuk menebak. Dan saya katakan misteri ini Tuhan buka ya. Tuhan buka, saya katakan justru pada zaman kita ini. Nah, saudara, beberapa sampai hari ini memiliki penafsiran yang berbeda. Namun saya meyakini apa yang saya sampaikan ini berasal juga dari beberapa golongan orang-orang percaya, dan saya memiliki kecenderungan untuk meyakini arti lambang itu yang akan saya bagikan bersama-sama kepada kita pada hari ini. Nah, saudara, tadi kita sudah baca di dalam kitab Wahyu, tanda pada dahi
dan tangan. Ya, di dalam Wahyu 13 ayat 16. Untuk kita bisa melihat, memahami apa yang dimaksud simbol dari tangan, pada tangan kanan dan pada dahi ini. Kita perlu melihat juga kitab yang lain. Kitab yang lain itu berbicara tentang dahi dan tangan itu apa sih? Untuk kita bisa mengerti kitab Wahyu ini. Nah, saudara, ternyata pemakaian tanda pada tangan dan pada dahi itu dipakai oleh Yohanes ketika mendapatkan penglihatan itu bukanlah hal yang baru. Perhatikan, pada waktu Yohanes mendapatkan itu. Karena ternyata pemakaian kata tanda pada tangan dan dahi ini sudah dipakai oleh Musa. Ketika Musa menulis kitab Taurat, saudara. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Musa tentang tanda dan dahi di dalam kitab Keluaran. Pada Keluaran 13 ayat 8 sampai dengan 10. Di situ dikatakan, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal ini bagimu harus menjadi tanda, perhatikan saudara, pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Jadi pemakaian tanda pada tangan dan dahi ketika dipakai oleh Musa itu berbicara tentang hukum Tuhan, supaya itu menjadi tanda, artinya dipegang di tangan ini dan menjadi peringatan di dahi, supaya hukum itu nanti ada di bibirmu dan dengan tangan yang kuat telah membawa engkau keluar dari Mesir. Saudara perhatikan. Kemudian pada kitab Ulangan, apa yang dikatakan Musa tentang tanda dan dahi? Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini berbicara tentang hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang harus diajarkan berulang-ulang kepada anak cucu Israel. Kemudian pada kitab Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi jelas, tanda di tangan dan di dahi, 666 itu tadi, ya saudara. Nanti ya kita akan lanjut ke 66-nya itu tadi. Sekarang kita lihat tanda di tangan dan di dahi itu, kalau berdasarkan apa yang ditulis disampaikan oleh Musa, itu bicara tentang doktrin, tentang pengajaran yang harus diyakini di kepala kita dan dipegang teguh oleh tangan kita.
Jadi perhatikan saudara. Jadi pendekatan ini saya katakan lebih tepat daripada mengatakan bahwa barcode, bahwa chip itu merupakan tanda 66. Karena jelas pada bagian kitab yang lain, tanda di tangan dan dahi ini berbicara tentang doktrin pengajaran. Jadi di sini saudara, 666 itu tadi berbicara tentang doktrin. Antikris itu berbicara tentang pengajaran saudara, yang diyakini oleh banyak orang pada waktu itu. Dan ia, antikris itu, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan atau dahinya. Jadi saudara, mereka semua ini orang-orang yang memiliki doktrin, memiliki pengajaran yang dipegang teguh, dan tidak ada kaitannya dengan barcode, dengan microchip. Ini bukan pengajaran saudara, barcode itu. Barcode itu adalah perkembangan teknologi. Microchip itu adalah perkembangan teknologi. Semua kita, handphone kita ini microchip. Semua televisi, keyboard, semuanya ini perkembangan teknologi. Dan itu bukan berbicara tentang pengajaran, bukan bicara tentang doktrin. Jadi jelas saudara. Jadi tanda pada 666 tangan di dahi ini adalah doktrin, pengajaran yang diyakini di kepala dan dipegang teguh oleh tangan kita. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama, tentunya timbul pertanyaan. Bagaimana doktrin pengajaran antikristus itu yang dipegang tadi? Nah, saudara, untuk mengetahui bagian ini, kita perlu lihat di dalam 1 Yohanes. Di situ dijelaskan tentang doktrin dari antikris ini. Saudara, yang pertama kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan. Mereka itu termasuk awalnya berasal dari antara kita. Jadi doktrin antikris itu, saudara, perhatikan, keluar dari Alkitab yang kita punya ini. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak termasuk dari antara kita. Tapi pengajaran mereka ini, cerita mulai dari tentang Adam, tentang Abraham, tentang Musa, sampai tentang Tuhan Yesus, mirip. Karena memang semua berasal daripada kita. Jadi saya katakan saudara, mereka ini, doktrin mereka itu adalah menafsir Injil secara menyimpang. Menafsir Alkitab kita ini tidak secara semestinya. Jadi itu, saudara perlu menjadi catatan. Siapakah bilangan 66 manusia itu? Dan saya katakan adalah seorang manusia yang mengajarkan Alkitab ini tidak pada porsinya. Mengambil cerita tentang Adam, tentang semuanya, saudara, kisah-kisah nabi-nabi ini, tetapi secara tidak tepat. Nah, yang pertama itu perlu menjadi catatan kita.
Jadi saudara, mereka itu berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi mereka menerima Injil ini, menerima Alkitab, saudara, tetapi menafsirkannya secara menyimpang. Yang kedua, menolak Yesus sebagai juru selamat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22a. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi, saudara, ajaran ini menolak Yesus itu sebagai Kristus, sebagai Mesias. Mesias itu adalah wakil Allah di dunia ini. Mesias itu adalah sebagai juru selamat. Jadi saudara, antikristus itu mengajarkan tentang Yesus. Tapi Yesus itu bukan juru selamat. Yesus hanya sebatas manusia. Yesus hanya sebatas satu tokoh. Di sini menolak perannya sebagai juru selamat. Nah, saudara, mulai dari sini saudara bisa lihat ya, kira-kira ajaran mana yang menolak keberadaan Yesus sebagai juru selamat tapi menerima Yesus sebagai seorang pribadi. Dan dengan jelas di situ dikatakan dia itu adalah antikristus. Menolak, kami tidak membutuhkan penebusan dosa. Tapi Yesus itu orang yang baik. Yesus itu satu tokoh. Dan seringkali sebatas mereka menerima sebagai seorang nabi. Nah, saudara, dari sini kita jelas siapakah itu. Ya, Antikris mengajarkan Yesus itu bukanlah juru selamat. Padahal semua kita, kematian Yesus di atas kayu salib ini penting, saudara. Justru kematian Tuhan Yesus yang paling penting itu justru yang paling disangkal bahwa itu tidak pernah terjadi. Karena justru inilah saudara, kita membutuhkan juru selamat penebus dosa kita. Kematian Yesus di atas kayu salib ini. Nah, yang ketiga, saudara, doktrin dari antikris ini apa? Pengajaran yang diletakkan di dahi dan di tangan ini tadi. Menolak konsep Allah Bapa dan Allah Anak. Saudara, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22b, dia itu adalah antikristus. Siapa? Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ini berbicara tentang kesetaraan Yesus itu dengan Allah. Jadi konsep Allah Bapa, Allah Anak itu ditolak, saudara. Dan kita lihat siapa itu yang menolak. Seorang manusia yang menolak konsep Allah Bapa, Allah Anak. Karena ketika berbicara tentang Allah Bapa dan Allah Anak, itu berbicara tentang kesetaraan antara Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Itu setara, saudara. Itu nanti konsepnya jadi berkembang menjadi Allah Tritunggal. Nah, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan
Allah. Jadi saudara, orang-orang Yahudi itu mau membunuh Tuhan Yesus karena jelas Tuhan Yesus itu menunjukkan indikasi dia itu setara dengan Allah Bapa di surga. Nah, orang-orang Yahudi itu marah. Kamu itu manusia, kamu itu orang lahir, kami kenal. Saudara-saudaramu, orang tuamu kami kenal. Kami lihat mereka. Masa kamu manusia menyetarakan dirimu itu dengan Allah? Sekali lagi, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jangan kemudian kita berpikir seperti ini, saudara. Oh, kalau Allah menjelma menjadi manusia, berarti surga kosong dong. Loh, itu kan konsep kita memahami tentang manusia. Manusia kan cuma terbatas. Kalau saya keluar dari rumah saya kosong, tidak ada yang namanya Robi Jim di rumah saya. Tetapi Allah tidak bisa kita batasi dengan pola berpikir seperti kita. Allah tidak bisa kita batasi dengan keberadaan seperti kita. Kalau Allah menjelma menjadi manusia, kemudian surga kosong, ya itu kalau Allahnya adalah manusia, surganya kosong, saudara. Nah, kita tidak bisa memahami seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, Bapakku itu, Yesus sedang menyatakan diri kesetaraannya dengan Allah. Oleh sebab itu heran Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30 dan 33, Aku dan Bapa adalah satu. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, Yesus Kristus, dia itu setara dengan Allah Bapa di surga. Saudara, konsep ini yang kemudian ditolak oleh antikris itu. Antikris hanya menerima berdasarkan kitab Injil yang mereka yakini, Yesus hanya manusia. Yesus hanya manusia biasa. Konsep Allah Bapa, konsep Allah Anak, mereka menolak. Nah itu saudara. Yang berikutnya, bagaimana doktrin pengajaran dari antikris itu? Menolak Yesus sebagai Allah yang menjelma jadi manusia. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan anti-Kristus. Jadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang menjelma menjadi manusia. Jadi mereka hanya menerima Yesus sebagai seorang manusia saja, saudara. Ini doktrin-doktrin dari antikris yang diyakini tadi di dalam dahi dan dipegang teguh oleh tangan. Jadi saudara, perhatikan doktrin ini. Menafsir Injil secara menyimpang, menolak Yesus sebagai juru selamat, menolak konsep Allah Bapa dan Allah Anak, menolak Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi mereka itu menerima Injil juga. Ya, tadi saya katakan, justru mereka ini berasal dari kita. Ajaran-ajarannya nampaknya sama. Ya, cerita nabinya nampaknya sama. Semuanya nampaknya sama. Jadi saudara, sebetulnya antikris itu, saudara, dari sini kita bisa lihat dengan jelas. Siapakah itu? Tokoh itu. Sekali lagi, balik lagi. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Perhatikan saudara ya. Kita lihat sedikit-sedikit ayat ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil
besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda, diberi doktrin, diberi pengajaran pada tangannya dan pada dahinya. Oke? Jadi yang di situ adalah doktrin pengajaran, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Perhatikan. Tidak ada orang yang bisa membeli, menjual selain dari mereka yang memakai pengajaran itu, yang memakai doktrin mereka. Saudara, perhatikan sekarang di seluruh dunia. Perhatikan sekarang, saudara, di seluruh dunia. Apakah ada sebuah aliran kepercayaan, pengajaran yang mengajarkan di mana ajaran-ajaran itu, kalau kita tidak memiliki keyakinan yang sama dengan mereka, kita tidak bisa menjual dan membeli? Ada enggak, saudara? Saya jawab ada. Dan itu cuma satu. Saudara pikir sendiri. Kalau kamu tidak memiliki doktrin, pengajaran seperti yang saya punyai, kamu mau jual, kamu mau beli, kamu mau apa, nggak bisa. Saudara, jadi sebetulnya antikris itu siapa? Apakah seperti yang digambarkan oleh film-film Hollywood? Nanti satu hari akan muncul satu. Oh enggak, saudara. Itu sudah muncul, sudah ada hari ini. Karena sekali doktrin ini berkembang, saudara, dan menguasai di satu wilayah, maka seluruh wilayah itu, kalau tidak memiliki keyakinan yang sama, doktrin yang sama, kamu tidak bisa jual, tidak bisa beli. Dan itu tidak perlu kita menunggu nanti. Itu tuh sekarang sudah berkembang, saudara. Dan itu sudah ada. Sekali lagi, 66 itu bicara tentang siapa? Bilangan seorang manusia. Semuanya berasal dari seorang manusia yang menerima Injil ini tetapi menafsirkan secara menyimpang, yang menerima Yesus tetapi hanya sebagai manusia biasa, menolak konsep Allah Bapa, Allah Anak, Yesus itu setara dengan Allah, menolak kematian di atas kayu salib. Justru ini adalah fokus yang paling penting dari iman Kristen. Yesus mati sebagai korban tebusan bagi seluruh umat manusia. Justru ini dihilangkan konsep kematiannya ini, saudara. Sebetulnya 666 itu bilangan seorang manusia yang menyebarkan semua ajaran dan menyesatkan seluruh umat di dunia. Saudara, kamu gak bisa beli dan bisa jual jika kamu gak ada tanda itu. Tanda itu apa? Nama binatang itu atau bilangan namanya. Perhatikan, saudara. Nama binatang itu atau bilangan namanya, yaitu doktrinnya itu. Kalau tidak mengakui dua sosok ini, saudara, perhatikan dua sosok ini, kamu nggak bisa jual, nggak bisa beli. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu adalah 666. Jadi sekali lagi, saudara, antikris itu munculnya dari seorang manusia. Dan itu sudah muncul. Seorang manusia yang mengajarkan 4 doktrin ini tadi. Menerima Injil, menerima, tapi menafsir secara menyimpang.
Menerima Yesus, tapi bukan sebagai juru selamat penebus dosa. Menerima Yesus, tapi tidak setara dengan Allah. Menolak konsep Allah Bapa dan Allah Anak. Menerima Yesus sebagai manusia biasa, bukan jelmaan Allah. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa antikris itu sebetulnya sudah terjadi dan sudah ada. Kita tidak perlu menunggu saudara, karena kalau saya sendiri meyakini bahwa pendekatan ini itu pendekatan yang lebih mendekati daripada kita berbicara tentang barcode dan yang lain-lain. Nah, saudara, saya berharap ini memberikan pengetahuan, memberikan wawasan kepada kita siapakah antikris itu. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan vaksin corona juga. Jadi nanti kalau kita divaksin, ya semua kita nanti divaksin, saudara. Tidak ada kaitannya dengan chip dan semuanya. Ini semua berbicara tentang doktrin yang diyakini. Ya. Oke, saya kira hari ini firman Tuhan cukup untuk kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolong iman kami untuk bertumbuh, berkembang ya Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dan memahami tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa semakin mengasihi Engkau ketika kami belajar firman-Mu. Berkati jemaat-Mu supaya iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.